Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam, wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab fikih perbandingan mazhab Al-Mughni wa Syarhul Kabir li Syekh Ibnu Qudamah. Namun tetap kita memakai kawaid dan manhaj mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wal awliya wal salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikati al muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Al-Alama Ibnu Qudamah, wa yalihi Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, ya Allah, ya Tuhan, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula, ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah membantu di dalam dakwah kami. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Dalam kitab yang kita buka halaman 143 ya. Kita aslinya halaman 143. Kita yang lalu membahas tentang miqdar ma yaqra fi shalah, ukuran bacaan di dalam salat. Yang dimaksud adalah surat yang kita baca setelah membaca suratul Fatihah. Kemudian al-murur amam al-musalli, apa hukumnya melintasi orang yang salat. Kemarin kita sudah membaca tentang hukum melalui orang yang sedang salat. Masalah halaman 143 ya, paling bawah ada, jadi ada garis di bawah itu syarahnya. Walahu raddul mar baina yadayh. Jadi untuknya atau baginya harus menolak orang yang lewat di antara kedua tangannya.
Maksudnya adalah kalau kita sholat ada orang yang lewat, kita harus raddun, tolak. Tapi maksud tolak di sini bukan tolak ini ya. Artinya kita harus cegah. Jadi ketika kita sholat ada orang lewat, kita tangan kita ginikan aja supaya dia jangan lewat di depan kita. Laisa li ahadin ayyamura baina yadil musalli idza lam yakun baina yadi sutrah. Jadi tidak boleh siapapun melintasi orang yang sedang salat jika tidak ada di antara kedua tangan, maksudnya di depannya sutrah, pembatas. Jadi sutrah sudah selalu kita ulang-ulang. Sutrah itu pembatasnya itu boleh dinding, boleh tiang, boleh kain, boleh paling kecil tongkat, bahkan lebih kecil dari itu al-khatar, garis. Jadi seperti batas tikar sembahyang boleh. Atau kalau kita pakai marmer ini kita niatkanlah ada batasannya. Namun tetap kita memakai hadis yang umum, walaupun nanti sudah kita jabarkan batasan-batasan menurut ulama mazhab yang boleh kita lewat maupun tidak. Itu hanya untuk sebab daruri. Kebanyakan ulama tetap tidak mau mengamalkan itu. Tetap orang sholat dia tidak mau lewat. Contoh, kalau menurut mazhab Imam Malik, yang nggak boleh lewat hanya tempat sujudnya saja, haram. Jadi orang yang sholat sunnah membuat sutrah, pembatas, tapi wajib bagi orang yang melintasinya harus memberikan batas. Bisa paham ya? Contoh, kalau Imam Malik itu tempat sujudnya yang nggak boleh dilewati, haram. Kalau untuk Imam Syafi'i, dira'ain wa nisf, 2,5 hasta, berarti lebih kurang 1 meter lebih sedikit lah. Jadi nggak boleh. Sama Imam Hanafi lebih tinggi sedikit. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal sama kayak Imam Syafi'i. Tapi ini jarang diamalkan ulama. Kalau musola kita kecil sebab daruri. Nanti kita baca ya, kita teruskan dulu. Wa in kana lahu sutrah falaysa lahu al-amru bainahu wa bainaha. Jadi kalau nggak ada batasan pembatasnya, maka tidak boleh kita melintasinya. Sebagaimana lima ruwiya Abu Juham, sebagaimana ada yang diriwayatkan oleh Abu Juham Al-Ansari. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza 'alaihi min al-'ithm lakana yaqif 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Jikalaulah seseorang itu mengetahui bagaimana dosanya orang yang melintasi orang sedang salat, seandainya dia tahu minal itsm, seandainya mereka tahu dosa orang yang melintasi orang yang sedang salat yang ada sutrahnya, lakana ayyaqifa 40, dia akan lebih bagus berhenti menunggu sebanyak 40. Nah, nanti dijelaskan kalau dalam kitab Muwatta, dalam hadis-hadis lain nanti disebut 40 tahun. Jadi lebih bagus dia berdiri 40 tahun khairan baginya daripada yang melintasi orang salat. Begitulah saking tidak bolehnya. Wali Muslim, begitu juga ada hadis teksnya yang bersumber daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Li ayyaqifa ahadukum mi'ata 'amin khairun lahu man ayyamurra baina yadi akhihi wa huwa yusalli. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah salah seorang kamu itu bisa berhenti, maksudnya tidak melintasi selama 100 tahun, dia berhenti tidak melintasi orang yang sholat yang tidak ada sutrahnya. Itu lebih baik baginya ketimbang dia melintasi orang saudaranya yang sedang sholat, artinya yang nggak pakai sutrah. Itu ya.
Wa ruwiya an Yazid, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Yazid, qala, beliau berkata, ra'aitu rajulan, aku melihat ada seseorang bitabuki maq'adan. Seseorang itu ketika itu perang Tabuk di tempat duduknya. Faqala, dia berkata, marartu baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala himar. Aku melintasi antara, artinya melintasi Rasulullah, sedangkan aku katanya di atas himar ketika itu. Rasulullah sedang salat. Faqala, Rasulullah menjawab, Allahumma qta' atharuhu. Ya Tuhan, jadi hendaklah dipotong bekasnya, artinya harus bisa dikasih pembatas tempat lewatnya. Fama masyitu 'alaiha ba'da. Habis itu apa sahabat, karena Rasulullah tegur seperti itu, Rasulullah menegur dengan agak keras, tidak boleh melintasi salat, orang yang salat. Maka setelah itu katanya, aku tidak berani lagi melintasi orang yang salat, kata sahabat nih. Riwayat Abu Daud ya. Jadi artinya orang yang melintasi itu, kata Rasulullah, bisa terputus apanya yang dilaluinya itu. Apa putusnya? Putus berkahnya. Bisa memutuskan keberkahannya. Dalam hadis lain disebut qata'a salatana qata'a Allahu atar. Barang siapa yang dia memutus salat kami, maka Allah akan memutus bekasnya. Jadi artinya jangan, barang siapa yang mengganggu orang yang salat, maka Allah akan memutus keberkahan dia. Jadi tidak boleh. Nah, ini diantara bahwasanya kalau orang salat itu mesti wajib ada sutrahnya bagi yang ingin melintasinya. Bagi yang salat hanya sunnah saja. Kemudian kita baca matannya ya. Jadi sedikit-sedikit kita ambil matannya, karena matannya ini kemarin yang atas ini sudah kita baca. Yang aslinya sebenarnya kita membaca yang atasnya saja. Kemarin sudah kita jabarkan tentang masalah wa yaqra' fi shabih bi tawal mufassal. Jadi membaca surah ketika salat subuh itu sunnahnya adalah surah-surah yang panjang tapi yang sempurna, yang terpisah. Artinya tidak ayat-ayat yang setengah-setengah terputus. Surah Al-Baqarah 10 ayat, 20 ayat, atau 50 ayat, atau 100 ayat. Contoh, jadi surah Al-Baqarah kita baca 100 ayat ketimbang baca surat Amma Yatasa'alun sempurna, lebih bagus Amma Yatasa'alun afdolnya. Namun nanti ada kondisi-kondisi tertentu. Contoh, orang yang ingin hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu membaca surah-surah panjang tapi setengah saja diambilnya. Cuman hukum asal tetap lebih afdol yang sempurna ya. Wadduha sempurna, qul huwallahu sempurna. Jadi kalau dia baca surah Ali Imran panjang kali, diambil setengah. Maka fadilahnya dibandingkan yang sempurna lebih bagus yang sempurna, meskipun surahnya pendek ya. Cuma nanti sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau untuk kasus-kasus tertentu ingin dia hafal Quran, atau imam-imam yang hafal Quran biasanya dia mencicil setiap dia imam dari Al-Baqarah sikit-sikit terus sampai khatam, itu ada. Nah, itu bagus. Atau boleh juga seorang imam itu membaca surah-surah tertentu untuk hukum, untuk menjabarkan, menjelaskan hukum, gitu ya. Kita teruskan. Wa jumlatu dzalika anna qira'atu surah ba'da al-Fatihah masnun. Jadi dengan kesimpulannya bahwasanya membaca surah setelah suratul Fatihah itu adalah sunnah. Ya. Kecuali menurut Imam Hanafi wajib. Jadi jangan ditinggalkan, khusus untuk sholat wajib. Jangan sampai ditinggalkan meskipun sunnah. Makruh kalau ditinggalkan. Wa yustahabbu an yakuna ala sifati allati baina khalqi iktida'an bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnatihi. Fa fi hadis Abi Barzah
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil ghadat bi sittina ilal mi'ah. Jadi disunnahkan sebagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Jadi mengikut iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikut, meniru bagaimana tata cara Rasulullah salat dan mengikutinya, itu hukumnya sunnah. Bukan berarti kita berbeda dari Rasulullah, nggak boleh. Ya kok Rasulullah umpamanya membaca surah ini kita nggak baca, nggak apa-apa. Contoh umpamanya sholat Jumat, Rasulullah selalu menganjurkan di antara sholat Jumat, kalau sholat Jumat itu setelah Al-Fatihah itu rakaat pertama hal ataka hadithul ghasiyah, rakaat kedua baru sabih isma rabbikal a'la. Lantas imamnya tidak membaca itu, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah selalu diantaranya ya, di samping surah ada 4 surah yang selalu Rasulullah anjurkan. Kemudian kata Rasulullah yang bersumber daripada Abi Barzah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil ghada bi sittina ilal mi'ah. Jadi kalau Rasulullah salat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi panjang sekali dia. Jadi kalau pengalaman saya pernah sholat di Mesir itu dekat kebetulan saya tinggal di asrama Nusantara Indonesia yang membangun Pak Habibie itu di Mesir, khusus mahasiswa. Jadi di samping asrama kita itu ada masjid. Itu setiap sholat subuh rakaat pertamanya itu membaca surah Yasin khatam, dari Yasin sampai kun fayakun. Rakaat pertama itu. Wah. Kalau itu orang Indonesia banyak yang tumbang itu. Jadi itu baru rakaat pertama itu kan. Kalau rakaat kedua nggak tahu lah. Tapi orang Mesir, mereka orang-orang tua rata-rata sholat subuh ya. Jadi bukan hanya di Indonesia orang-orang tua sholat subuh. Di sana punya orang-orang tua juga. Jadi kita bisa lihat itu Pak, mahasiswa kita yang sholat itu bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Nah, itu saksinya Ketua MKD MPR, Dr. Suraman Hidayat, itu teman saya, satu asrama kami. Beliau itu sering teman saya jadi makmum di situ. Jadi beliau itu kan termasuk kader PKS yang di senior ya, yang dituakan. Jadi kalau dia mau merekrut anak buahnya itu nengoknya dia dari sholat subuh. Itu waktu dia di Mesir dulu. Sekarang masih ketua nggak tahu saya. Dr. Surahman Hidayat. Itu ulama itu Pak. Doktornya dari Al-Azhar itu. Cuman dia nggak mau dia duduk di lembaga ulama, di DPR dia. Manalah mungkin capek miskin kali. Ya mudah-mudahan berkah. Karena kalau nggak ada ulama di DPR bahaya kita. RUU yang masuk ke DPR kalau nggak ada ulama habis kita Pak. Coba lihat HIP yang terakhir sekarang ini. Kalau seandainya tidak ada ulama di sana, belum lagi undang-undang yang lain, undang-undang perdata, pidana, itu semua kan harus disaring orang-orang yang ngerti hukum Islam. Kalau enggak hancur kita. Mayoritas umat Islam nanti akan melahirkan undang-undang yang melanggar aturan. Melanggar aturan agama maksudnya. Nah, itu dia. Jadi rakaat pertama surah Yasin kalau di sana itu. Jadi orang kita ya Indonesia nggak sanggup itu. Apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih itu udah biasa di mana-mana. Kalau kita kan masjid itu satu juz satu malam itu kan masjid-masjid tertentu, Istiqlal, Atin umpamanya, atau di masjid-masjid besar. Kalau di sana enggak, hampir masjid itu hampir banyak yang mengamalkan itu. Makanya jangan heran nanti di akhirat nanti ya Tuhan, orang-orang Arab sudah tampan, tapi dia di surga nanti martabatnya paling tinggi. Kita protes, kenapa gitu? Padahal janji Allah dalam Al-Quran,
Inna syarrad dawabi 'inda Allah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang di sisi, seburuk-buruk binatang kata Allah, binatang melata adalah manusia yang tak mau beriman. Jadi kayak mana jeleknya tampangnya di dunia, kalau dia salat akan paling tampan di akhirat. Kayak mana jeleknya dia? Kalau dia salat di dunia, nanti di surga paling tampan dia. Dibandingkan orang yang tampan, umpamanya sama nih sih, dia satu tampan. Maaf, ini ukuran dunia ya, tampan satu jelek, tapi sama sholatnya. Di akhirat nanti yang jelek ini lebih tampan dari yang tampan di dunia. Ternyata orang Indonesia kok bisa lebih di bawah ketampanan orang Arab di akhirat? Ya karena sholatnya kita masih kalah dibandingkan mereka. Ya, masih kalah. Ilmunya gitu juga, kita masih kalah. Ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Nah, itu dia. Muttafaqun. Wa an Jabir bin Samrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajr biqaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha. Oh, maaf ya, tadi itu salat zuhur ya, panjang. Jadi salat zuhurnya panjang. Nah, kalau ini baru salat subuhnya. Biqaf wal Qur'anil Majid wa nawiha. Jadi surat Al-Qaf yang isinya diantaranya wal Qur'anil Majid atau seumpamanya. Fakana salatu ba'da ila takhfif. Setelah itu baru lebih lebih rendah sedikit, dikurangi sedikit. Jadi rakaat pertama umpamanya 100, rakaat kedua 50 gitu. Jangan sama. Rakaat pertama dia lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Begitu dia ya. Jadi sholat zuhur pun disunahkan panjang. Sholat zuhur disunahkan panjang. Wa qala kata bin Malik sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajr wan nakhla basiqat rawahu Muslim. Nah, jadi memang ini di antara nama-nama surah ya. Surat Qaf itu biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat subuh. Kecuali subuh Jumat. Rasulullah tidak pernah tinggalkan ayat daripada surah Alif Lam Mim Sajadah ya. Subuh Jumat Rasulullah jarang tinggalkan Alif Lam Mim Sajadah. Wa ruwiya an-nasi annahu qara fiha ar-rum. Terkadang ternyata Rasulullah juga membaca surat ar-rum. Wa ruwiya Ibnu Majah karena la ghulibatir rum. Jadi Allah telah memprediksi umat Islam nanti akan menaklukkan Roma. Terbukti. Akhirnya ya ini ikhtilaf ulama memaknai Rom. Kalau ulama-ulama dulu mendefinisikan Rom itu bukan Roma Eropa. Jadi di ujung daripada kota Mekah, kalau kawasan Syam. Kalau sekarang Syria, Jordania, Palestina. Baru ulama menambahkan termasuk Turki. Nah, jadi yang lebih tepat itu Turki. Itulah dia Konstantinopel itu kan. Kan itu enggak disangka bisa direbut. Dan Turki itu memang Eropa. Turki itu nenek moyangnya Eropa bahkan. Jadi sekarang negara yang mayoritas Islam Eropa itu Turki. Makanya Eropa Union itu tidak mau menarik Turki bagian Eropa. Karena takut warna Eropa, warna Kristennya itu hilang. Tapi yang aneh, klub bola Eropa, Turki masuk. Yang lebih lucu lagi, Yunani diakui bagian negara Eropa. Padahal Yunani itu punggungnya Turki. Punggung. Jadi kalau pulau daratan Turki begini, dari sininya. Daerah Laut Mediterranean langsung tembus ke Mesir, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko.
Yang lucu lagi Siprus bagian Eropa. Padahal Siprus itu pulaunya di pantatnya Turki. Jadi kan sudah nampak kentara politiknya kan. Sangat keras nuansa politiknya. Sangat keras. Dan orang Eropa sampai detik ini nggak bisa menafikan Turki itu nenek moyang mereka. Yang mengadop bahasa Turki asli dulu kan sempat bahasa Arab. Kemal Atatürk yang mengembalikan kepada bahasa Turki. 1920 dari 1918 dia menguasai runtuhnya Turki Utsmani 1924. Dipaksanya bahasa Arab yang hampir 600 tahun lebih harus dirubah kepada bahasa nenek moyangnya. Jadi bahasa Turki itu bukan hanya Turki yang punya. Jadi keturunan Turki itu ada di daerah Eropa, lupa saya namanya, itu daerah kutub, hampir ke kutub dia. Setelah di samping Jerman kalau nggak silap itu, Hungaria bukan apa namanya itu lagi. Jadi itu keturunan Turki. Dari baru keturunan modernnya masuk Jerman. Jadi semua Eropa pasti ada Turki, pasti ya. Terutama Jerman itu banyak keturunan Turki. Jadi Konstantinopel ya itulah yang dijanjikan Ghalibatur Rum itu ya diantaranya. Jadi bukan Roma Italia itu, bukan Roma itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Menanyakan tentang bacaan surat tadi Ustaz. Iya. Yang pertama, kalau kita sholat itu boleh nggak Ustaz kalau kita baca 2 surat sehabis Al-Fatihah itu Ustaz? Iya. Yang keduanya Ustaz, saya tanya sholat apa masalah sholat witir dan terakhir. Witir. Iya, itu kan harus 3 surat dulu. Nah, itu aja. Terus maksudnya itu bisa diganti dengan surat lain atau bagaimana sejarahnya, saya belum paham itu Ustaz. Itu aja ya. Kasih. Oke. Jadi kalau sholat witir, maaf, yang pertama tadi tentang masalah bolehkah kita membaca surah yang 2 surat? Boleh. Jadi setelah baca surah yang satu kita baca surah yang lain boleh. Jadi sholat witir itu kenapa disatukan al-mau'izatain itu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu Rasulullah suka menyatukannya. Ditambah qul huwallah. Itu akhir daripada Al-Qur'an. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu disatukan. Karena dia pendek-pendek. Jadi ganti surat lain enggak? Boleh, enggak apa-apa. Itu hanya sunnah saja. Jadi boleh. Silakan mau pakai surat yang lain boleh. Jadi sholat witir itu 3 rakaat. Rakaat pertama silakan apa saja kita baca. Rakaat kedua gitu juga. Baru rakaat ketiganya disatukan qul huwallah dengan mau'izatain. Qul a'udzu al-falaq itu ya dengan qul a'udzu birabbin nas dengan surah Al-Ikhlas. Boleh. Jadi itu memang panduannya adalah dari Rasulullah SAW sampai sahabat tabi'in terus sampai sekarang ulama mutaakhirin. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Kalau kita saat berjamaah, kemudian ada anak kecil yang lari-lari depan kita, boleh nggak kita berikan istilahkan seperti ini? Terus yang kedua, maaf kemarin korban, kalau katakanlah korban panitia menerima cuma 5 orang dengan maksud kan mendesati, kemudian katakan setelah ini kan harus 7 hari. Apa tuh? Kalau kita korban sapi kan 7 orang, Iya. 7 orang. Tapi panitia cuma menerima 5 orang, kan kurang 2. Boleh nggak katakan dana 5 orang itu diberikan sapi? Gitu? Seharga yang 5 kali itu. Boleh nggak? Saya begini, panitia mengumumkan 1 sapi kan 7 orang. Iya. Tapi panitia cuma dapat 5 orang, 2 orang. Nah, karena nggak dapat, katakan dengan korban, 5 orang itu diberikan sapi, bukan kambing. Maksudnya gini, boleh nggak panitia memberikan sapi harga 5 orang itu? Iya. Harga kambing itu. Itu aja. Oke. Kemudian yang kedua, ayo. Tentang mihrab, Ustaz. Kalau seandainya ada masjid besar, masjid itu paling besar tuh, Ustaz. Mihrabnya itu ada pintu untuk kesekretariatan, ya terus
ada toiletnya dan itu boleh Ustaz? Apa boleh atau tidaknya? Sama pertanyaan tentang riwayat toilet itu, kalau kita kan di sini jangan sampai menghadap kiblat Ustaz ya. Itu riwayatnya bagaimana Ustaz ya? Oke, yang ketiga. Hukumnya mengusap wajah atau berjabat tangan setelah sholat itu gimana? Mengusap wajah maksudnya? Ya kan kadang-kadang habis sholat selesai salam. Oh gitu. Hukumnya apa? Iya. Mengusap wajah dan Atau setelah kita witir, sholat witir, subuh itu ada witir. Kunut. Habis itu kita biar sudah banyak. Iya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau anak-anak lewat sedangkan kita lagi sholat, makruh kalau nggak kita halangi. Ya, kita harus halangi. Ya, tapi kalau dia ternyata namanya anak nggak paham, ya udah biarin aja. Tapi orang tua yang tahu harus melarangnya. Orang tua berdosa membiarkan anak-anak melewati orang sholat. Itu dia. Lantas bagaimana? Boleh nggak kurban satu? Tadi rencananya katanya 7 orang, ternyata nggak dapat. Akhirnya dibelikan sapi, yang dapat hanya 5 orang, dibelikan sapi, nggak sah. Seharusnya dia beli kambing. Kalau nggak dapat 7 orang 1 ekor sapi, karena di dalam hadis sahih ini sudah lama saya bentangkan. Di dalam hadis sahih 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor kambing 1 orang. Kalau nggak dapat 7 orang, 5 orang beli kambing saja. Beli kambing saja. Saya ulang lagi. Kurban itu ada 2 dalam mazhab Imam Syafi'i. Sunnatul kifayah dengan sunnatul ain. Sunnatul ain hukumnya seumur hidup sekali. Sunnatul ain disunahkan dia pribadi sekali seumur hidup berkurban 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi 7 orang. Sekali saja seumur hidup, itu untuk pribadi. Kemudian sunnatul kifayah, dia berkurban setiap tahun disunahkan, makruh dia nggak berkurban tiap tahun. 1 ekor kambing untuk 1 keluarganya. 1 ekor sapi untuk 7 orang keluarganya, 1 keluarga. Tapi 7 orang. Jadi kambing boleh 7 orang Ustaz? Bukan. 1 keluarga. Satu keluarga Iya. Boleh kambing aja? Boleh. Itu sunnah kifayah. Tapi dengan syarat dia harus selesaikan dulu sunnatul ainnya. Kalau belum dia sunnatul ain, belum terlepas hukum Islam. Kalau menurut Imam Hanafi wajib ain. Menurut mazhab yang lain sunnah muakkad ain. Jadi belum terlepas. Ingat, kurban itu jangan dianggap enteng. Dia martabatnya hampir seperti wajib. Fasholli li rabbika wanhar. Itu dia ya. Nah, jadi kurban itu sedekah yang sangat martabatnya tinggi sekali. Apabila ada orang mampu nggak berkurban 1 tahun itu nggak berkah hartanya. Berapalah 2 juta kalau untuk ukuran orang yang mampu, apalagi PNS umpama. Ya PNS nggak tahu juga ya, kalau anaknya banyak nggak mampu juga ya kan. Tapi ukuran mampunya itu gimana Ustaz? ya ukuran mampu, dia bisa 1 bulan itu tidak kekurangan. Dia setiap bulan itu tidak kekurangan makannya. Di atas miskin. Kalau miskin itu pas-pasan dia bisa makan. Dia makan tapi tidak lebih, makannya itu tidak lebih, artinya nggak enak makannya. Lauk pauknya kurang. Kalau fakir, 1 hari itu nggak sampai dia 3 kali makan. Enggak, maksud saya gini. Saya punya duit 10 juta. Kebutuhan saya 6 juta. Untuk beli kambing 3 juta. Apa itu kategori mampu? Ya kalau ada contoh, ya kalau udah 10 juta itu semuanya memang kita nggak punya dapat duit lagi. 10 juta itu warisan keluarga kita, ayah kita. Kita nggak bekerja, pengangguran seumur hidup. Ya 10 juta itu dianggap belum, nggak ada itu kan, miskin itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah dia mampu kehidupan ma'isyahnya selama sebulan itu tidak kekurangan. Artinya dia bekerja, dia tidak, artinya bisalah mampu menghidupi dirinya sepanjang bulan, sepanjang tahun itu. Artinya dia makan gaji, dia bekerja, dapat bisa makan hidup, nggak kekurangan. Ada lebih uangnya. Ini kan nggak, dia mengendap saldonya 20 juta. Sementara makan sehari-hari dari gaji, itu udah lebih sekali.
tapi nggak berkurban. Hartanya tidak berkah selama 1 tahun kalau tahun depannya dia tidak berkurban. Jadi tahun depan, untuk tahun depan lah keberkahannya. Allah cabut keberkahan, makruh ya. Tunggu, kita selesaikan satu-satu. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah mihrab ya. Bagaimana di depan mihrab ada WC? Nah, ini sudah pernah saya posting ya. Rasulullah SAW bahkan dalam kitab Muwatta dijelaskan, WC itu tidak boleh menghadap kiblat apabila terbuka. Apabila terbuka atapnya. Terlebih apabila dia tidak beratap. Kita katakanlah zaman dahulu ya, orang berak pinggir sungai, nggak boleh ngadap kiblat, termasuk membelakanginya nggak boleh. Bahkan meludah pun tidak boleh kita menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat. Rasulullah SAW pernah melihat bekas ludah. Sahabat meludah di dinding, tapi ngarah kiblat. Disuruh kerok. Disuruh kerok. Jadi WC itu boleh menghadap kiblat, tapi dengan syarat tertutup semua. Yang nggak boleh biar sakaf. Tahu sakaf kan? Ini atasnya. Kalau terbuka tetap tidak boleh. Terlebih apalagi dia tidak pakai dinding. Mana tahu di tengah padang pasir, di tengah lautan, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Itu ya. Kemudian tadi pertanyaannya adalah mengusap wajah ketika berdoa. Nah, ini ada 2 pendapat. Kalau Syekh Al-Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia memakruhkan sholat doa kunut itu mengusap wajah, karena perbuatan yang dianggap menambah walaupun tidak membatalkan salat. Tapi ulama kita banyak mengamalkannya. Saya sholat sama tuan syekh saya, seorang pakar ahli fikih Mazba' Buhus Al-Azhar. Ternyata setelah saya teliti, kenapa beliau setiap kunut mengusap wajahnya? Ternyata di dalam hadis itu disebut sunnah. Jadi ba'da doa itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamusu ala wajh, dia hapus wajahnya. Ternyata itu bukan hanya untuk di luar salat, di dalam salat juga diperkenankan. Tadi ulama khilaf. Tapi saya mengikut guru saya. Meskipun saya mengajarkan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh bertahun-tahun. Dari tahun 2007 saya sudah mengajar. Dari Pekan Riau saya sudah mengajar kitab itu sampai Jakarta. Tapi saya mengikuti pendapat guru saya bahwasanya sunnah menghapus wajah. Kemudian musafahah itu menurut Imam Hanafi meskipun bid'ah tidak terlarang setelah salat dia musafahah salaman. Karena hukum asal musafahah itu sunnah. Itu diantara budaya Yaman, bukan budaya Islam. Tapi diadopsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa lihat di dalam kitab hadis Ibnu Majah. Rasulullah menerangkan dia budaya yang sangat Rasulullah diantaranya budaya manusia yang diantara Allah Rasulullah sukai musafahah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang musafahah maka berguguranlah dosa-dosanya seperti warak, seperti dedaunan yang jatuh ilal ard, ke tanah. Itu dia ya. Nah, jadi boleh, jangan dilarang orang yang salaman ba'da shalah. Jadi setelah habis sholat jangan mengucap alhamdulillah, astagfirullah. Itu saya kira sudah kita pelajari kitab-kitab ada fikih kita ya. Karena kalau mengucap alhamdulillah segala puji bagi Allah. Seolah-olah kita merasa sempurna sholat kita. Padahal kita tadi menghayal terus. Iya. Makanya bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap habis sholat tidak pernah meninggalkan istighfar dulu. Karena kita mungkin boleh jadi menghayal, boleh jadi tidak khusyuk dan sebagainya. Oke, silakan. Tadi kan kembali ke Ustaz. Itu kan 5 orang Ustaz. Iya. Nah, dia hukumnya tidak sah, berdosa, apa gimana Ustaz? Tidak dianggap berkurban. Tidak dianggap berkurban. Rasulullah membatasi itu. Jadi Rasulullah pernah berkurban 1 ekor kambing, 1 ekor unta untuk seluruh keluarga. Itu tidak kategori kurban sunnatul ain atau untuk Imam Hanafi fardu. Tidak sama. Apa? Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jadi ini udah tahu nih kan?
tahun depan jangan yang dibikin. Dan dihitunglah dia berkurban karena nggak tahu. Nah itu ya, karena dia nggak tahu. Kembali lagi tadi usul itu. Iya. Kalau kita kan udah Musa, kita batal. Kita lewati lah, semua dia sujud dulu apa? Gimana kita lewati itu? Oke, silakan. Kedua, itu ujung. Silakan. Nanti baru nomor ini. Silakan. Udah duluan tadi. Kita kalau masuk masjid Ustaz kan ada dia yang ada kotak infak untuk pembangunan masjid, Iya. ada untuk yatim duafa, ada yang pendidikan dan sebagainya. Di antara kotak-kotak itu mana yang lebih utama? Gitu ya. Oke, saya jawab pertanyaan pertama. Oke, berikut yang ketiga. Silakan. Berkaitan dengan yang pertanyaan kemarin antara kita patuh terhadap dulu kemarin biasanya ada orang minum air bekas dulu atau sujud sama dulu gitu, cium tangan. Itu gimana dengan budaya ada pernikahan gitu kan, itu sungkeman sama orang tua, apa itu juga termasuk tidak dianjurkan, cium kaki seperti itu kan. Ada bahkan sampai ada cuci kaki orang tua dan itu airnya sampai dibasuh atau ada juga ya. Itu aja ya. Iya. Oke, saya jawab. Jadi kalau pertanyaan Pak Gandhi tadi, bagaimana orang yang sedang sholat kalau tempatnya luas kita tunggu, kita lewat dari belakangnya, kecuali sebab doruri, kita mau buang hajat dan sebagainya, atau sempit kayak musola kita ini sempit, makanya kadang-kadang kita sering melanggar aturan, kita lewati. Tapi jangan disengaja terus menerus. Selagi kita bisa menghindari jangan melewati orang sholat, kita hindari. Apabila orang salat di depan pintu umpamanya, maka kita boleh lewati sebab daruri namanya. Itu saja ya. Kemudian tentang masalah infak yang kedua, dalam masjid itu tadi pertama infak untuk masjid, yang kedua untuk anak yatim, yang ketiga pendidikan. Benar. Mana yang lebih utama? Pendidikan sebenarnya lebih afdal. Cuman begini, harus pakai syarat dulu. Kalau memang masjid itu punya manajemen yang baik, terkelola dengan baik dan amanah, maka infak yang paling baik, paling tinggi martabatnya adalah untuk pendidikan. Nah, tapi jangan pula sebentar untuk pendidikan, untuk masjid nggak ada. Ya nanti masjidnya bangkrut kan, cuma bayar uang listrik, bagaimana untuk dakwah dan sebagainya. Nah, setelah itu silakan. Kalau anak yatim sebenarnya hati-hati. Anak yatim ini harus disamakan dengan istilah du'afa atau miskin. Jangan anak yatim saja. Banyak anak yatim punya rumah kos-kosan 10 pintu. Iya kan? Nggak boleh. Jadi anak yatim itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, kita harus menyayanginya itu, jangan membencinya karena dia tidak punya ayah. Makanya anak yatim itu rata-rata jahat. Maka kita harus menyayangi sebagaimana anak kita. Kalau dia miskin, maka kita tanggunglah afdolnya biaya sekolahnya dan sebagainya. Jadi jangan anak yatim saja gitu ya. Jadi mana paling tinggi martabat kita bersedekah untuk pendidikan. Makanya sedekah orang dalam ta'lim meskipun sebiji bakwan berkahnya luar biasa. Sebagaimana Daud Al-Fatani dalam kitabnya Matla'ul Badrin mengangkat hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang mau ngasih surbatan, satu teguk air saja sama orang alim dan muta'alim, orang yang mengajar dan yang belajar, itu kabunil Ka'bah sab'ina marrah. Dia sama seperti membangun 70 Ka'bah. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Kemudian yang ketiga tadi masalah ya sama itu haram ya. Jadi ulama kita dulu, yang anehnya ulama kita waktu zaman merdeka, sebelum merdeka, ketika Jepang mengundang tokoh-tokoh ulama kita, itu kan Jepang itu budayanya sekaire, harus tunduk sama bendera. Itu ulama kita nolak, tidak mau. Tapi yang anehnya adat kita di Indonesia sungkem sampai sujud dibiarkan, itu haram, nggak boleh. Sekaire saja nggak boleh. Apabila kita sujud sama manusia lebih rendah daripada ruku kita sholat, haram. Jangan sampai lebih rendah dari ruku sholat. Itu batasnya. Jadi kita sungkeman itu harus hati-hati. Sama-sama duduk boleh, tapi jangan merendahkan kepala di lutut. Sama-sama duduk posisinya. Tapi kalau sama-sama berdiri, tidak boleh lebih rendah daripada ruku. Apabila duduk orang tuanya, tidak boleh kita cium kakinya, haram. Apalagi sampai dibasuh kakinya, diminum airnya. Allahu Akbar. Hati-hati. Memaknai karomah orang tua jangan sampai salah kita.
Kita harus memuliakan orang tua kita, iya. Tapi jangan sampai jangan sibuk kita memuliakan orang tua, tapi kita lupa orang tua kita. Maaf ya, jangan sampai kita masuk surga gara-gara kita menghormati orang tua, tapi orang tua kita masuk ke neraka ibu kita. Kenapa? Coba, rata-rata ibu kita apa bisa 100% taat sama suaminya? Sangat susah. Paling banyak dosa ibu kita sama suami, sama ayah kita. Makanya kita perbanyak sedekah atas nama ibu. Dosa ibu kita sebab dia tidak taat sama suaminya, sebab dia selalu menggosip dengan tetangga. Bagaimana memuliakan ibu kita? Bukan sungkem, bersedekah. Kita bawa lontong, kalau kita mampu sebiji kurma, sebiji bakwan ini atas nama ibu saya. Mungkin dosa ibu saya dulu menggosip, menyakiti hati orang. Ayah saya mau minta bikin teh manis saja pun asal disuruh marah-marah dan sebagainya. Paling banyak dosa ibu kita sama ayah kita. Hati-hati itu. Jadi bukan itu caranya. Menghormati orang tua, jangan sampai kita melanggar syariat. Karena Rasulullah sudah memberikan panduan. Sujud kepada manusia dengan membungkukkan badannya lebih dari ruku haram. Sedangkan menurut Imam Nawawi, menyalami orang pejabat sebab pejabatnya, sebab pangkatnya haram. Salam cium tangan saja, kecuali tangan ulama. Cium tangan saja. Apabila kita mencium tangan sebab pejabat, sebab pangkatnya haram. Apalagi sampai sujud, apalagi sampai ruku. Itu dia ya. Jadi sudah ada batas-batasannya. Itu dia. Oke, silakan. Ada yang lain? Fadhal. Terakhir. Oh, air guru. Kalau gurunya sakit jangan diminum ya kan. Tapi pernah kejadian, nggak peduli dia gurunya sakit, diminumnya saja. Tapi karena keyakinannya kuat, alhamdulillah. Rabbuna yasfihi. Saking tingginya martabat makom dia memuliakannya, seandainya pun mati guruku, aku mati nggak apa-apa. Yang penting berkahnya Allah redho. Tapi itu jangan diamalkan, Tapi itu untuk orang-orang hanya tertentu saja. Kita katakanlah para wali. Ya, panjang kalau saya ceritakan para wali ya. Para wali itu sudah tidak memikirkan perkara dunia, saking menghormati ulama. Tapi itu bukan makom kita, maka nggak usahlah diminum-minum, ya, nggak usahlah diminum-minum, kecuali orang-orang tertentu saja. Kalau untuk makom kita jangan, level kita yang duduk di sini jangan dulu. Itu hanya untuk level-level para wali saja, orang-orang soleh yang dia keyakinannya lebih tinggi daripada kita yang masih baru mengenal agama, baru belajar agama. Kalau udah fanatik mana Ustaz? Apa tuh? Udah fanatik banget itu udah. Nggak apa-apa. Sebagaimana Junaidy MZ dulu ya. Selalu direbut air minumnya. Ya Allah, sebagaimana kau berikan kesolehan beliau, berikan juga kesolehan ini kepada aku atau anak dan keturunanku. Itu wasilah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu doanya. Jadi wasilah kita tawasul di kuburan itu bukan meminta doa sama orang yang mati di situ. Oh ya ahlul main, aku minta rezeki. Itu salah, haram. Ya Allah, aku berdoa di atas kuburan orang yang soleh, sebagaimana kau berikan orang soleh ini ya Allah semasa hidupnya, berikan juga aku kesolehan itu, aku, anak dan keturunanku. Jadi kita berdoa tuh tawasulnya ke sana, karena Allah yang mengajarkan suratul ladzina an'amta alaihim, itu dia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang kau murkai ya Tuhan. Oke, silakan. Kita sholat rawatib kan, Pak, dia kata kepada zuhur atau kepada maghrib, kita di rumah nggak di musola. Karena apa? Selalu dikunci sama pengurusnya. Iya. Kita sholat bareng di rumah. Itu punya. Oke, lanjut. Oke. Pernah saya bersalaman dengan Ustaz, karena kan ditarik begitu. Itu punya apa? Kita mau salaman Ustaz, tangan. Tapi Ustaz nggak mau ditarik tangannya gitu. Iya. Itu punya. Oke, silakan belakang. Sebenarnya pertanyaan ini berulang-ulang kembali itu. Bagaimana kita memotivasi diri kita ketika keimanan kita satu turun, kedua karena masalah faktor keduniaan. Nah, kedua, apakah kita boleh melakukan sesuatu kebaikan itu berharap keduniaan? Dan walaupun tidak 100%, maksudnya kita berharap misalnya kita sedekah berharap dengan keberhasilan kita di
dunia usaha, di pekerjaan atau di pendidikan itu bagaimana kembali? Oke, yang pertama, jadi masalah salam tadi ikhtiariyah ya, ikhtiar, pilihan. Jadi kalau ada ulama itu dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau dia menolak untuk merendahkan, ada orang yang salah merendahkan dirinya dengan dia tolak, itu menjaga saja, untuk menjaga fitnah saja, begitu ya, untuk menjaga fitnah saya. Sama, dulu saya waktu di Mesir, ada dokter saya, guru saya itu buta Pak, Dokter Ramadan namanya. Selalu dilecehkan sama orang Mesir kan memang suka guyonnya melampaui batas. Jadi ketika kami belajar karena dokternya buta, itu dia duduk di bangkunya segala macam. Namanya dia buta kan? Pakar usul fikih. Sampai saking recoknya dia marah, dia keluarkan tongkatnya, dia sudah tua, dipukulnya gitu. Ya mereka bisa ngelak ya kan? Gitu, karena buta. Saya pandangin saja begitu. Udah selesai belajar, saya datang ke depan. Saya tangkap tangannya, saya cium, terkejut dia. Minin, inta ibni katanya. Kamu dari mana? Saya sebutlah, ana min Indonesia. Saya bilang. Akhirnya dia, ya mungkin dia berdoa entah kenapa, nggak tahu. Pas ujian dia dulu saya, ajalah dia. Jadi banyak hal-hal yang kita memuliakan ulama, langsung Allah balas di dunia. Tapi itu ikhtiariah ya, jangan kita paksakan. Oke, kemudian masalah hukum sholat. Sholat kita di rumah. Kata Rasulullah SAW, afdhalus sholatul mar'i fi baiti. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya. Ini hadis sahih. Kecuali illal maktubah, kecuali sholat wajib. Udah. Cuman yang salah itu apabila ada orang yang penjaga masjid tidak memberikan kesempatan orang itu sholat rawatib dikuncinya. Ini salah mutlak. Ini nggak boleh. Panjang kalau saya baca ayat Al-Qur'an tentang masalah rumah ibadah. Kita sudah masuk azan. Saya simpulkan saja makna ayat Quran. Ingat, Masjidil Haram itu lebih mulia. Tanah haram itu 100.000 martabat daripada tanah halal. Itu saja tidak berhak orang kafir Quraisy kata Allah ketika menghalangi Rasulullah untuk tawaf, untuk ibadah. Itu milik Allah. Jadi jangan sampai kita baru kelas musola, orang mau sholat sunnah rawatib nggak ada waktu dibikinnya, dia kunci. Emangnya punya dia? Ini tanah wakaf nggak boleh dibikin hak pribadi. Ini salah beratnya, dan ini yang saya perhatikan salah kaprah. Mungkin ya masih baru musolanya. Nanti insya Allah udah buruk, nanti nggak mau lagi megang kunci itu, yakin saya. Itu dia ya. Kemudian masalah motivasi, boleh dalam Al-Quran banyak. In tubdus sadaqati fa ni'amah wa in tukhfuha fa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul wa yukaffir 'ankum min sayi'atikum. Sebenarnya ayat Allah banyak ya. Ayat Allah banyak sekali. Perkara dunia boleh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang berpuasa karena iman dan karena ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan dunia sekalipun boleh. Cuman niatnya jangan pula semata-mata karena dunia, hilang Allahnya. Jadi boleh ya, banyak. Jadi boleh mengharapkan karena dunia boleh. Artinya dunia itu litakuna kalimatullahi al-ulya. Kita beribadah, kita jihad. Jadi jihad di jalan Allah, al-jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. A'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Barang siapa yang dia hijrah, yang betul-betul dia memang sudah menjalankan agamanya, kemudian dia jihad dengan harta dan dirinya, itu a'zamu darajah, seagung-agungnya level martabat dia di sisi Allah dunia akhirat. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.